Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar MicroStrategy lagi ya. Karena lumayan banyak teman-teman yang selalu minta pembahasan seputar MicroStrategy. Jadi walaupun di belakangan ini aku banyak membahas seputar Bitcoin di channelku ini, aku juga akan menyelipkan beberapa video seputar MicroStrategy. Karena seperti yang telah diketahui, perusahaan MSTR ini adalah perusahaan yang selalu memborong Bitcoin. Bahkan pada saat video ini di-shoot sekalipun, video ini di-shoot pada tanggal 7, dan ini hari Selasa, kemarin itu, tepat 1 hari yang lalu, itu baru aja Michael Saylor mengumumkan lagi pembelian dari MicroStrategy. Dan mereka beli apa? Ya, seperti biasa, mereka pasti membeli Bitcoin. Oh iya, buat temen-temen yang pengen tahu seputar update-update MSTR, supaya kamu nggak ketinggalan development dari perusahaan juga, kamu boleh ikutin Michael Saylor, ada langsung di Twitternya nih, Twitter Michael Saylor pribadi. Nih, kamu bisa lihat ya, biasa dia suka memberikan pengumuman, dan baru aja kemarin, kamu bisa lihat nih, 6 Januari, MicroStrategy has acquired 1070 Bitcoin. Kemudian ini total yang dibelinya $101 juta dengan harga rata-rata 94.000 sekian per Bitcoin. Dan BTC yield-nya 48% pada Q 2024. Tapi di sini yang perlu teman-teman lihat, di sini MicroStrategy ini udah pegang 447.470 Bitcoin. Dimana itu sebenarnya angka yang luar biasa banget, teman. Angka itu gede banget. Nanti aku bakal jelasin di slide berikutnya, teman-teman bisa lihat kenapa angka 400.000 itu merupakan angka yang sangat signifikan. Dan biasanya dia sebelum memberikan pengumuman, dia pasti ada nyinggung-nyinggung seputar Saylor Tracker ya. Tapi ini cuma buat intermezzo aja. Teman-teman boleh coba ikutin akun Twitternya, teman. Kemudian nih yang paling terakhir kemarin, MSTR has acquired 258.320 Bitcoin for 22 billion in 2024. And achieve 74.3% BTC yield. Starting the year with 189.000 Bitcoin, realizing BTC gain of 140.000 sekian Bitcoin ya teman. Dengan asumsi rata-rata harga Bitcoin 100.000 per Bitcoin, ini translates to shareholder value creation, atau mereka menciptakan value bagi para shareholdernya itu sebanyak 14 billion dolar. Atau setara dengan 38 juta dolar per harinya, men. Itu angka yang sangat mengerikan. Nah, dari situ aja teman-teman bisa lihat sebenarnya MicroStrategy ini adalah perusahaan yang sangat mengerikan ya, di mana perusahaan ini bisa melahap Bitcoin secara secepat itu, dan yang kerennya perusahaan ini dia bahkan nunjukin playbooknya. Bahkan Michael Saylor sendiri udah bilang kalau misalnya pengen ikutin playbooknya MicroStrategy, itu udah dijelasin, kamu bahkan bisa langsung download playbooknya. Strategi mereka itu sesimpel, mereka hanya simply melakukan apa yang aku jelaskan sebagai infinite money glitch pada video sebelumnya, teman. Di mana mereka jual convertible note, kemudian uangnya dipakai untuk membeli Bitcoin, harga sahamnya naik artinya perusahaannya makin dihargai, mereka bisa ATM offering, kemudian raise capital dan digunakan lagi untuk membeli Bitcoin. Setelah beli Bitcoin, perusahaannya otomatis bakal meningkat lagi valuasinya. Kemudian Bitcoin itu karena semakin banyak yang dilahap, harga Bitcoin akan semakin meningkat, otomatis perusahaannya akan divaluasi lebih mahal lagi dan mereka bisa melakukan hal yang sama diulang lagi ya, men. Makanya itulah kenapa MicroStrategy ini bisa juga dibilang sebagai black hole, karena MicroStrategy itu dia menyerap dana banyak banget ya, men. Ini kamu bisa lihat dari pasar equity 115 triliun USD, kemudian dari bond juga, karena mereka produknya ada dua, yaitu jual convertible note dan juga mereka meraise dana dari equity ya, men. Makanya di sini equity 115 triliun dolar, kemudian bond 300 triliun dolar. Jadi kamu bayangin seberapa besar MicroStrategy bisa menjadi di masa depan nanti. Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya sekarang ini masih permulaan banget ya, men. Ini masih dia fase early game banget. Dan mereka baru mulai agresifnya belakangan ini untuk membeli Bitcoin banyak banget. Itulah kenapa belakangan ini aku lumayan banyak juga membahas seputar MicroStrategy, dan menurut aku pribadi, di kedepannya perusahaan ini juga bisa menjadi multi-trillion dollar company. Jika mereka tetap melakukan hal yang sama, dan mereka terus mengakumulasikan Bitcoin dari waktu ke waktu ya, men. Nah, kemudian aku akan jelasin kenapa treasuries mereka itu bisa terbilang banyak banget.
Ini teman bisa lihat, ini Bitcoin supply across the first 10 epoch. Yang sebelah kiri nih epoch year, kemudian block rewardnya, dan kemudian yang paling kanan adalah Bitcoin mine in epoch. Jadi 2009, ini siklus yang paling pertama banget ya teman, dimana block rewardnya itu masih 50, kemudian Bitcoin yang ditambang itu 10,5 juta. Kemudian seperti yang kamu ketahui kan Bitcoin terjadi yang namanya halving, sehingga jumlah yang ditambang makin dikit. Nih kamu bisa lihat 2012 itu block rewardnya 25. Kemudian Bitcoin mine-nya itu 5.250.000. Kemudian 2016 semakin kecil lagi, dibagi dua lagi menjadi block reward-nya 12,5. Kemudian Bitcoin yang akan ditambang di siklus ini adalah 2.625.000. Kemudian halving lagi 2020, block reward-nya tinggal 6,25, Bitcoin yang akan ditambang 1,3 juta sekian. Dan sekarang adalah siklus yang saat ini, yaitu 2024, kan baru terjadi halving kemarin tahun lalu, di mana saat ini block rewardnya itu 3,125, dan itu Bitcoin yang akan ditambang 656.000 sekian. Dan nanti setiap halving dia bakal terulang lagi, rewardnya makin setengah, dan Bitcoin yang di mining itu akan berkurang semakin lama semakin sedikit ya teman. Ini kamu bisa lihat tahun 2032, 2036, 2040, 2044. Nah kemudian kamu bisa lihat di sini the halving schedule and mine Bitcoin are crucial for understanding Bitcoin disinflationary nature and the impact on its supply. During the epoch starting in 2032, more than 99% of the Bitcoin supply will have been issued. The final 1% will take more than 100 years to mine. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa pahami bahwa Bitcoin itu aset yang inflasinya itu dari waktu ke waktu semakin kecil ya teman. Ini berbeda dengan fiat money. Fiat money kebalikannya, semakin lama inflasinya semakin tinggi. Sedangkan Bitcoin, inflasinya itu makin lama makin kecil. Artinya stock to flow-nya bagus, makanya kenapa ini aset yang bagus banget. Kemudian pada saat 2032 nanti, itu udah 99% Bitcoin yang udah ditambang. Artinya hanya akan sisa 1% terakhir yang bakal ditambang. Dan 1% terakhirnya itu bakal ditambang dari tahun 2032 sampai tahun 2130-an sekian. Atau 2140-an, aku lupa, tapi yang pastinya itu 1% terakhir itu akan ditambang lebih dari 100 tahun. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lebih mudah mengerti, mungkin aku bakal pakai grafik ini aja. Ini bakal lebih mudah dimengerti. Kamu bisa lihat Bitcoin itu pertama ditambangnya itu cepat. Kemudian makin lama dia kurang ya teman, halving, rewardnya berkurang setengah, kemudian halving rewardnya berkurang setengah, kemudian halving kurang setengah lagi, halving lagi, halving lagi, halving terus, sampai lama-lama nanti pertambahan Bitcoinnya itu akan semakin lama semakin kecil. Dan seperti yang aku jelasin tadi, pada tahun 2030-an sekian, 2032, itu 99% dari Bitcoin itu udah ditambang. Jadi hanya akan sisa 1%, dan 1%-nya itu ditambang dalam 100 tahun lebih ya teman, 2032 sampai 2140 sekian. Dan teman-teman bisa baca kalimat yang di sebelah kanan ini ya teman. MSTR atau MicroStrategy sudah memiliki sekitar 447.470 Bitcoin. Ya mungkin pada saat kamu nonton video ini, kalau video ini kamu nontonnya di masa depan, Bitcoinnya udah lebih banyak lagi. Tapi pada saat video ini di-take itu sekitar 447.000. Nah, jumlah kepemilikan Bitcoin ini udah setara dengan 2,13% lebih dari seluruh supply Bitcoin yang ada. Artinya MicroStrategy udah pegang lebih dari 2% Bitcoin yang ada. Dan seperti yang udah aku jelasin tadi, 1% supply terakhir dari Bitcoin akan ditambang dari tahun 2032 sampai 2144. Artinya apa? Artinya sesimpel MSTR udah memiliki Bitcoin setara dengan 100 tahun lebih penambangan. Jadi kamu bayangin itu hal segila apa yang udah dilakukan oleh perusahaan yang satu ini. Dan ini semua berasal dari Michael Saylor ya teman. Udah dari beberapa tahun lalu pada saat Bitcoin harganya masih belum seberapa, Michael Saylor udah ngeliat ini dan beliau udah all in. Kemudian di saat Bitcoin harganya turun pun, dia bakal beli terus-menerus. Bahkan di saat sekarang Bitcoin harganya udah tinggi, dia tetap bilang dia akan selamanya membeli by the top. Karena Bitcoin itu bakal naik selamanya. Atau it's going up forever, teman. Sebegitu tingginya conviction beliau terhadap Bitcoin. Bahkan teman-teman bisa lihat meme yang satu ini, kalau misalnya teman-teman belum coba nonton, kamu mungkin perlu coba nonton, teman. Bahkan aku lumayan sering putar ini, supaya ini bakal selalu mengingatkan aku untuk nge-stack Satoshi sebanyak mungkin selagi aku masih bisa ya. Video ini bernama There's No Second Best. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay, what's the second best? There is no second best.
There's no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There's no second best, okay? But take all your money, buy Bitcoin, then take all your time, figure out how to borrow more money to buy more Bitcoin, then take all your time and figure out what you can sell to buy Bitcoin. And if you absolutely love the thing that you don't want to sell it, go mortgage your house and buy Bitcoin with it. And if you've got a business that you love because your family works for the business, it's in your family for 37 years, and you can't bear to sell it, mortgage it, finance it, and convert the proceeds into the hardest money on earth, which is Bitcoin. Nah, jadi dari satu video ini ya, tentu bisa simpulin sendiri seberapa conviction Michael Saylor terhadap Bitcoin. Bahkan beliau udah bilang, gunakan uangmu untuk membeli Bitcoin, kemudian cari cara supaya kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang, digunakan untuk membeli Bitcoin, jual semua barangmu untuk beli Bitcoin, bahkan jual bisnis, berhutang, minjem duit, apapun itu demi bisa mengakumulasikan Bitcoin, ya teman. Dan bahkan itu tercermin dari perusahaannya, yaitu MicroStrategy. MicroStrategy udah bukan 100%, udah bukan all in, tapi udah 150% all in, ya teman. Jadi udah bukan hanya menggunakan uangnya sendiri, tapi menggunakan uang orang lain untuk membeli Bitcoin. Dan seperti yang udah aku jelasin di playbooknya MSTR, pada video sebelum ini, teman boleh cek playlist MSTR. Di situ aku ngejelasin strateginya MSTR. Sebenarnya mereka sesimpel, mereka menukarkan aset yang nilainya selalu turun untuk membeli aset yang nilainya semakin naik. Meraise sebanyak mungkin fiat untuk membeli sebanyak mungkin Bitcoin, ya teman. Nah, kemudian nih untuk penutup aja, aku mau nunjukin satu website, di mana website ini lengkap banget. Teman-teman boleh coba cek MSTR Tracker, di mana di website ini bakal dicantumin semua data-data menarik seputar MSTR. Seperti harga sahamnya, kemudian market cap-nya, kemudian kepemilikan Bitcoin-nya, dan website ini selalu diupdate. Bahkan ada data-data penting lainnya juga. Dan di sini kamu bisa lihat bahkan ada proyeksi juga MSTR itu bisa ke harganya berapa sesuai dengan NAV-nya nanti, ya teman. Kamu boleh cek, boleh bermain-main dengan website ini. Datanya semua di sini lengkap banget. Tapi salah satu data yang menurut aku penting, yaitu kamu mungkin boleh lihat NAV-nya dan juga boleh ngelihat Satoshi per share-nya. Karena itu metrik yang lumayan penting, ya teman. Kamu bisa tinggal klik ke bagian Saylor chart di sini, kemudian kamu lihat ke bagian Sats per share. Nih kamu bisa lihat dari waktu ke waktu Bitcoin per share-nya atau Satoshi per share makin lama makin tinggi, ya teman. Dan ini sebenarnya adalah KPI yang paling menentukan apakah MSTR itu berperforma baik atau enggak. Nah, mungkin aku bakal bahas lebih lanjut di video berikutnya ya, supaya video ini kepanjangan. Bagi teman-teman yang pengen mulai berinvestasi, kamu boleh cek di kolom deskripsi, aku udah tulis kode referralku di berbagai aplikasi untuk kamu bisa berinvestasi kripto maupun saham ya. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!